Mantan Ateis yang Menjadi Suster Pendoa, ditulis oleh Justi Hafwarmanuk dalam Mingguan Hidup 14 September 2017. Sikap ateis membawanya pada penyangkalan akan Tuhan, namun Tuhan selalu membuktikan kasih-Nya dengan memilih dia sebagai pendoa bagi kaum ateis. Di akhirat, tak saja orang Kristiani yang masuk surga, bahkan orang ateis sekalipun bisa mendapatkan rahmat itu. Kritik ini dilontarkan Itala Mela, seorang mahasiswi di Universitas Genoa, Italia. Ia mengutarakan secara belak-belakan dalam sebuah diskusi yang digelar Federasi Mahasiswa Katolik Italia atau Federazione Universitaria Cattolica Italiana atau FUCI. Dalam diskusi itu, Itala membombardir semua peserta dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengapa Tuhan Anda menciptakan alam semesta yang begitu kejam? Mengapa Tuhan mengizinkan seorang bayi meninggal? Mengapa Tuhan Anda menciptakan alam semesta yang begitu besar, tapi hanya satu planet yang dapat didiami? Tuhan tidak adil, bahkan Dia tidak ada. Demikian disimpulkan oleh Itala. Gadis kelahiran La Spezia, Italia, 28 Agustus 1904 ini selama bertahun-tahun tak percaya adanya Tuhan. Saat duduk di bangku kuliah, Itala gemar membaca tulisan para tokoh ateisme seperti Ludwig Feuerbach yang hidup tahun 1804 sampai 1872 dengan ajaran tentang Tuhan dan agama sebagai proyeksi dari kehendak manusia belaka. Itala setuju bahwa Tuhan hanyalah proyeksi manusia yang mendamba sifat-sifat kesempurnaan yang tak dicapainya. Tuhan hanyalah ilusi infantil manusia. Itala juga tertarik pada pandangan ateisme Friedrich Nietzsche yang hidup tahun 1844 sampai 1899. Dalam novel filsafat berjudul Sabda Zarathustra, muncul jargon terkenal, Tuhan telah mati. Pengaruh ateisme yang ia pelajari sangat berpengaruh dalam tindak tanduknya. Di luar dugaan, Tuhan menyapa Itala melalui sebuah penglihatan rohani. Tuhan membalikan konsep-konsep ateisme yang ia genggam erat dalam sekejap. Mulai hari ini, kamu akan menjadi pendoa. Pesan Tuhan itu menjadi kekuatan bagi Itala untuk menapaki panggilan hidup selibat dalam biara kontemplatif sebagai Suster Oblate Sancti Benedicti atau OSB. Selama menjalani studi, Itala tercatat sebagai mahasiswi brilian. Tahun 1923, sewaktu bergabung dengan FUCI, Itala sering mengkritik kawan-kawannya yang menganggap diri lebih superior dalam hal iman. Itala tak suka jika realitas manusiawi dikaitkan dengan kehadiran Tuhan. Dia lebih senang mengutip adagium kaum Marxis. Agama adalah candu masyarakat. Agama sering membutakan orang mengenai kondisi ketertindasan yang ia alami bersama masyarakat. Kata Itala, seandainya Tuhan dan agama tidak ada, manusia pasti akan hidup bebas dan lebih bermartabat. Itala menyelesaikan studi sastra, termasuk sastra klasik, pada tahun 1928. Setelah itu, ia banyak membantu kaum ateis yang diperlakukan secara diskriminatif. Tidak mengherankan, dalam beberapa kesempatan Itala bertemu para tokoh agama seperti seorang imam diosesan Brescia, Italia, Pater Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini yang hidup tahun 1897 sampai 1978. Kelak di kemudian hari, Pater Montini ini akan menjadi Uskup Agung Milan, Italia selama tahun 1954 sampai 1963. Lalu kemudian terpilih sebagai Paus Paulus ke-6 selama tahun 1963 sampai 1978
yang kemudian dibeatifikasi pada tanggal 19 Oktober tahun 2014. Itala juga bertemu Abbas Biara Santo Paulus luar tembok bernama Monsignor Alfredo Ildefonso Schuster, OSB, yang hidup tahun 1880 sampai 1954. Kelak Abbas Schuster diangkat sebagai Kardinal Imam Santi Silvestro e Martino Aimonti dan kemudian Uskup Agung Milan selama tahun 1929 sampai 1954. Pada tanggal 12 Mei 1996, Kardinal Schuster digelari beato oleh Paus Yohanes Paulus II. Dalam pertemuan dengan Pater Montini, Itala menunjukkan diri sebagai seorang yang sangat rasional. Pater Montini menggambarkan figur Itala sebagai pribadi yang sering berhadapan dengan pertanyaan mengapa. Namun semua jawaban Pater Montini tak ada satupun yang mampir dalam benaknya. Di akhir sebuah pertemuan, Pater Montini berpesan, kutipan, "Suatu saat kamu akan mengerti bahwa rasio dan materi tidak dapat menjelaskan pengalaman manusia." Akhir kutipan. Kata-kata Pater Montini menyusup bak mantra sihir bagi Itala. Gadis itu mulai meragukan konsep yang ia yakini. Pikirannya mulai terusik dengan semua pengetahuan rasional yang ia banggakan. Itala pun seolah berada di persimpangan jalan antara percaya pada Tuhan atau tidak sama sekali. Masa kecil Itala sebenarnya mencerminkan kehidupan seorang Katolik yang taat. Meski orang tuanya Pasquino Mela dan Luigia Bianchini, pasangan guru ateis, Itala belajar mengenal Tuhan karena campur tangan kakek dan neneknya. Itala tinggal bersama kakek dan neneknya sekitar 10 tahun dari tahun 1905 sampai 1915. Itala sudah dibaptis, lalu menerima komuni pertama pada tanggal 9 Mei 1915 dan sakramen Krisma pada tanggal 27 Mei 1915. Namun semua pengalaman tentang Tuhan itu lenyap ketika Itala menghadapi realitas kematian kakaknya Enrico Mela pada tanggal 27 Februari 1920. Kematian saudaranya ini mengguncang iman Itala. Alhasil, ia berkesimpulan, kutipan, "Tuhan tidak ada. Pun kalau Tuhan ada, Tuhan tak bisa menyelamatkan orang saleh yang beragama." Akhir kutipan. Suatu saat, Itala berniat membuktikan keberadaan Tuhan. Pada tanggal 3 Agustus 1928, Itala merasa tertarik menikmati suasana pagi di seminari Pontremoli, Tuscany, Italia. Entah mengapa, ketika tiba di seminari, timbul keinginan melihat bagian dalam kapel. Saat matanya memandang tabernakel, Itala melihat kemilauan sinar putih dari dalam tempat penyimpanan sakramen Maha Kudus itu. "Putri kesayanganku, layanilah umatku dalam doa dan mati raga." Demikian bisikan suara yang ia dengar sayup-sayup. Tubuhnya membeku dan hanya mengisyaratkan kesanggupan dengan sebuah anggukan kecil. Ada suatu kekuatan besar yang tak bisa ia tolak. Keesokan harinya, Itala memutuskan untuk masuk biara. Pada tahun 1929, Itala berstatus novis di biara Santo Paulus, sebuah biara kontemplatif tua di luar tembok kota abadi. Itala bergabung dengan Oblat Santo Benedictus yang berkiblat pada regula Santo Benedictus dari Nursia yang hidup selama tahun 480 sampai 543 dengan ciri hidup monastik yang kental.
Suster Itala menghidupi semangat doa dan kerja dengan tekun dan setia. Ia secara khusus mendoakan orang-orang ateis yang belum mengakui limpahan kasih Tuhan. Sebagai tanda hidup baru sebagai Rubia, Suster Itala mengikrarkan kaul dan mengambil nama biara Suster Maria della Trinita, Suster Maria dari Trinitas, pada tanggal 4 Januari 1933. Suster Itala dibimbing langsung oleh Abbas Schuster OSB sebagai bapa rohaninya. Ia mengungkapkan keyakinannya kepada Sang Abbas bahwa Tuhan selalu mengungkapkan kebaikan kepada siapa saja, bahkan kepada seorang ateis sekalipun. Kata Suster Itala, dan ini kutipan, "Aku akan mengikuti Engkau ya Tuhan, sampai cahaya mataku redup." Akhir kutipan. Selama bertahun-tahun, Suster Itala setia menjadi pendoa. Ia juga mengembangkan talenta menulis dengan menuangkan refleksinya mengenai tema Trinitas. Kelak tulisan-tulisan itu dirangkai menjadi sebuah panduan latihan rohani. Konon selama di biara, kesehatannya sering terganggu. Namun, Itala tetap setia menunaikan tugas-tugasnya. Hingga akhir hayatnya, ia tak pernah lelah merefleksikan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Sang pendoa ini wafat pada tanggal 29 April 1957. Pada tahun 1983, jasadnya dipindahkan ke gereja La Spezia. Mendiang Suster Itala dikenal sebagai penulis teologi, terutama tentang Trinitas. Proses penggelaran kudusnya mulai diusulkan pada tanggal 29 April 1968. Pada tahun 1979, semua warisan tulisannya terkumpul lengkap. Namun Takhta Suci baru membuka secara resmi proses penggelaran kudus pada tanggal 2 Oktober 1992. Melalui penyelidikan dan penelitian, akhirnya Paus Fransiskus merestui dekrit keutamaan Christiane Suster Maria dari Trinitas dan memberinya gelar Venerabilis pada tanggal 12 Juni 2014. Takhta Suci pun mengakui mukjizat yang terjadi melalui perantaran doa Suster Maria dari Trinitas. Bapa Suci Fransiskus merestui beatifikasinya pada tanggal 14 Desember 2015. Paus Fransiskus menunjuk Prefek Kongregasi Penggelaran Kudus Kardinal Angelo Amato SDB untuk memimpin misa beatifikasi Suster Maria dari Trinitas. Misa digelar di Piazza Europa, La Spezia pada tanggal 10 Juni 2017. Suster Itala dibesarkan dalam iman Katolik, tapi akhirnya mengalami situasi yang berbeda. Kadangkala dunia membutuhkan orang seperti ini untuk menggambarkan kasih Allah yang tak terbatas. Demikian pesan Paus Fransiskus. Gereja Katolik memperingati Santa Itala setiap tanggal 28 April.